Halo, salam sehat. Perkenalkan nama lengkap saya Lucita Nia Floresa Mokos dengan NIM 19070100216. Di sini, saya dan teman-teman saya mahasiswa FKM Undana ingin mempersembahkan video edukatif sebagai bentuk tindakan pencegahan korupsi sejak dini. Selamat menonton. Definisi korupsi secara etimologi, yaitu korupsi berasal dari kata korupsi, yang artinya buruk, rusak, dan busuk. Kata korup juga berarti disogok melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Secara terminologi, korupsi merupakan pemberian dan penerimaan suap, baik yang memberi maupun yang menerima, keduanya merupakan koruptor. Jadi, korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang dapat merugikan di bidang ekonomi maupun di masyarakat umum. Alasan setiap warga negara memperhatikan masalah korupsi. Korupsi merupakan masalah yang tersebar luas yang dapat mempengaruhi setiap kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi bukan hanya berkaitan dengan tindakan suap yang dilakukan oleh pejabat-pejabat, tetapi kita sebagai mahasiswa FKM juga seringkali melakukan suatu tindakan korupsi, namun kita tidak pernah menyadari itu. Hal inilah yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Dan karena itu, Indonesia menganggap bahwa korupsi merupakan suatu penyakit dan merupakan suatu budaya yang sukar disembuhkan dan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang selalu ada di masyarakat. Yang berikut jenis-jenis korupsi dan contohnya. Yang pertama, korupsi uang negara. Contohnya dalam bentuk tender, pemberian barang atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Yang kedua, korupsi suap menyuap. Contohnya menyuap pegawai negeri karena jabatannya, bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kita lanjutkan pada nilai-nilai yang dapat meminimalisirkan tindakan kasus korupsi. Yang pertama, nilai kejujuran. Akar masalah kasus korupsi adalah hilangnya nilai-nilai kejujuran. Kejujuran menempati urutan pertama yang harus diperhatikan untuk memberantas masalah korupsi dari akar-akarnya. Kejujuran merupakan fondasi utama untuk membangun bangsa yang berintegritas. Di dalam kejujuran akan melahirkan integritas, keikhlasan, dan kesabaran. Baiknya kasus korupsi yang muncul tersebut merupakan akibat dari hilangnya kejujuran dan integritas serta tidak sabarnya dalam menahan keserakahan nafsu dalam dirinya. Kita bisa ambil contoh tindakan korupsi terkait nilai kejujuran dalam lingkup perkuliahan, yaitu teman B tahu bahwa teman si A menyontek saat ujian berlangsung, dan saat ditanya dosen, teman B mengatakan bahwa si A tidak menyontek. Karena teman B mengatakan seperti itu, karena si A menyuruh dia untuk tidak mengatakan, dan jika tidak mengatakan, si A akan mentraktir teman B, yang hal tersebut menunjukkan bahwa teman B tidak memiliki sifat jujur dalam dirinya dan tidak menegakkan kejujuran karena cuman alasan yaitu ditraktir oleh teman si A. Hal tersebut menunjukkan kasus korupsi bukan hanya terjadi di ruang lingkup perkantoran, dan pelakunya juga bukan hanya pejabat, melainkan pelajar maupun mahasiswa juga seringkali melakukan tindakan korupsi yang mereka anggap sebenarnya bukan merupakan tindakan korupsi. Meskipun kecil perbuatannya, tapi lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang berdampak besar, yang bukan hanya merugikan dirinya sendiri maupun temannya, tetapi juga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu langkah-langkah konkret untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran tersebut dalam setiap bangsa Indonesia. Tidak ada cara yang lebih powerful dalam menginternalisasikan nilai kejujuran dan integritas tersebut kecuali melalui pendidikan.
Pendidikan kejujuran dapat dilakukan dengan bentuk penanaman nilai melalui proses pengetahuan dan pemahaman, proses pembiasaan, serta proses kontrol dan pengawasan. Perkenalkan, nama saya Eka Sukma Kumala Dewi Olang. Di sini saya akan melanjutkan menuju nilai kedua, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta atau terbentuk melalui proses dan serangkaian sikap yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, ketaatan, keteraturan, dan ketertiban. Contohnya yaitu yang pertama, disiplin dalam waktu belajar dan waktu bekerja. Yang kedua yaitu disiplin dalam membuang sampah. Yang dimaksud di sini ialah disiplin dalam kepatuhan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu antara organik dan non-organik. Berikutnya, yaitu nilai ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Contohnya yaitu dalam lingkungan sekolah, siswa bertanggung jawab menjalankan kewajibannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Berikutnya dalam lingkungan masyarakat, masyarakat bersama-sama bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan di sekitar rumah mereka. Perkenalkan, nama saya Maria Nagor. Saya akan menjelaskan nilai anti korupsi berikutnya, yaitu yang keempat adalah kepedulian. Kepedulian berarti kemampuan untuk menghargai dan memahami perasaan orang lain. Dengan memahami dan menghargai perasaan orang lain, memahami penderitaan mereka, memahami betapa besarnya dampak korupsi bagi kehidupan banyak orang, membuat kita berpikir dua kali dalam melakukan tindakan korupsi. Selain itu, dengan adanya kepedulian membuat kita lebih peduli terhadap fenomena-fenomena yang ada, seperti masuknya ideologi-ideologi baru. Contohnya adalah individualisme dan juga hedonisme. Kedua ideologi ini membuat orang-orang menjadi lebih individualis atau egois dan juga lebih mementingkan kesenangan di atas segala-galanya. Hal ini membuat peluang melakukan korupsi semakin besar. Sehingga dengan adanya kepedulian diharapkan kita peduli terhadap fenomena ini dan juga membuat kita menghindari atau mencegah diterapkannya ideologi-ideologi tersebut dalam diri kita atau pada orang-orang di sekitar kita. Contoh kepedulian adalah dengan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan sumbangan kepada fakir miskin atau kepada pengemis, atau contoh sederhananya adalah dengan memberikan bantuan pulpen kepada teman yang tidak membawa pulpen saat jam pelajaran. Lalu yang kelima atau nilai yang kelima adalah kemandirian. Kemandirian berarti dapat berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dengan adanya kemandirian pada diri seseorang, membuat orang tersebut menjadi orang yang bekerja keras, percaya pada diri sendiri dan tidak menggantungkan kebutuhan atau menggantungkan segalanya kepada orang lain. Dengan begitu, orang tersebut dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik seperti korupsi, juga menghindari tindakan suap-menyuap karena ia yakin bahwa ia dapat melakukan pekerjaannya sendiri tanpa harus membayar orang lain untuk melakukan pekerjaannya tersebut. Contoh dari tindakan kemandirian yaitu siswa mengerjakan tugasnya sendiri tanpa perlu mencontek atau membayar orang lain untuk mengerjakan tugas tersebut, atau yang lebih dikenal dengan membayar joki tugas. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Nomleni. Saya akan melanjutkan ke nilai 6. Nilai 6 yaitu kerja keras. Kerja keras sendiri merupakan upaya yang dilakukan dalam hal ini tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan tugasnya. Contoh dari kerja keras adalah belajar dengan giat dan tekun. Contoh lainnya seperti tidak pernah putus asa dalam menghadapi kegagalan. Nilai yang ketujuh adalah kesederhanaan. Kesederhanaan merupakan penempatan segala sesuatu pada tempat dan ukurannya secara tidak berlebih. Contoh dari kesederhanaan misalnya dalam berbelanja. Berbelanja di sini yaitu membeli barang yang dibutuhkan saja.
Baik, perkenalkan nama saya Mary Evigliana Perez. Saya akan melanjutkan nilai keberanian dan nilai keadilan. Yang ke-8, nilai keberanian merupakan sikap hati yang mantap dan rasa percaya diri yang benar dalam menghadapi kesulitan. Keberanian dapat dikatakan sebagai suatu sifat mempertahankan dan memperjuangkan apa yang dianggap benar dengan menghadapi segala bentuk bahaya, kesulitan, kesakitan, dan lain-lain dengan penuh tanggung jawab. Nilai keberanian juga dikembangkan dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi, akan menumbuhkan sikap berani melawan korupsi serta berani untuk tidak berbuat korupsi. Yang ke-9, keadilan. Keadilan merupakan sikap yang menempatkan segala sesuatu pada ukurannya dengan tidak membeda-bedakan serta tidak merugikan orang lain. Keadilan juga merupakan sikap yang menunjukkan tindakan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak atau pilih kasih, berpihak atau berpegang pada keberanian sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif, dan proporsional menurut Agus Wibowo 2013. Dampak jika setiap nilai tersebut tidak dilaksanakan. Jika nilai-nilai tersebut tidak diterapkan, maka peluang terjadinya tindakan korupsi semakin besar, dan akan semakin banyak orang melakukan tindakan korupsi, dan semakin banyak orang juga yang dirugikan akibat korupsi, yang membuat Indonesia tidak pernah maju-maju dalam pembentukan karakter orang yang melakukan korupsi. Baik faktor eksternal, yaitu dorongan keluarga, masyarakat, tetapi ada juga faktor internal, yaitu ketidakjujuran dalam dirinya yang sangat minim, yang juga merupakan penyebab korupsi menjadi lebih kuat dan sulit untuk dihindari. Dampak korupsi di bidang kesehatan yaitu, dengan adanya korupsi, negara mengalami kerugian keuangan, sehingga dana yang digunakan dalam bidang kesehatan pun mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan masyarakat akan sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai juga murah. Selain itu, dengan adanya korupsi di bidang kesehatan, membuat obat-obatan dan peralatan kesehatan mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun segi jumlah, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat juga. Dampak yang paling buruk adalah kesehatan atau keselamatan masyarakat. Dengan kurangnya kualitas dan juga kuantitas dari alat kesehatan dan obat-obatan dapat menyebabkan kematian pada masyarakat atau pada pasien rumah sakit. Sehingga korupsi harus segera diberantas. Berikutnya, dampak korupsi dalam bidang pendidikan, yaitu salah satunya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan menjadi hal pertama yang diserang oleh tindak korupsi dalam bidang pendidikan. Merosotnya kualitas pendidikan ditandai dengan tidak adanya atau rendahnya perlengkapan yang berkualitas atau adanya ukuran-ukuran mutu yang rendah. Ini semua terjadi karena orang-orang yang melakukan tindak korupsi memiliki orientasi bukan lagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, melainkan bagaimana mereka melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan materi untuk kepentingan mereka sendiri. Berikutnya, dampak korupsi di bidang politik. Salah satu dari dampak korupsi di bidang politik adalah menguatnya plutokrasi. Korupsi yang sudah menyandra pemerintah pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi di mana menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik saham atau kapitalis. Karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga suatu saat merekalah yang akan memimpin dan menguasai negeri ini. Berikut dampak korupsi terhadap ekonomi. Transparansi Internasional Indonesia atau TTI mencatat kalau uang rakyat dalam praktik APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40% dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70%-nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Halo teman-teman semua, udah pada tahu kan apa saja dampak-dampak dari korupsi? Ayo teman-teman semua, Mulai sekarang, Mari kita cegah tindakan korupsi Bersama-sama. Terima kasih.